Nah, untuk mesinnya di dalam, kita harus buka lagi bagian dalam sini. Ini tampak belakang ya. Jadi di sini ada 2 kabel. Jadi ini dari salah satu kabel, dia untuk sebagai pemutus arus. Di sini juga lubang penghisap yang dari atas tadi. Kita perlu buka bagian atas ini. Oke, kita buka aja. Kipasnya sudah terlihat. Kita tinggal buka lagi bagian selanjutnya untuk melihat motornya. Oke, jadi untuk melepasnya kita harus berbarengan dengan gulungan kabelnya ya. Jadi soalnya di sini bisa dilihat ya. Kita copot dulu. Nah, ini kabelnya seperti ini. Ujung dari kabel ini dia sudah ada konektor. Jadi kita bisa lepas konektornya. Oke, seperti ini. Nah, untuk gulungannya sendiri, dia pairnya seperti ini ya. Jadi sistemnya hampir sama dengan Rometer. Kalau kalian pernah buka Rometer ya, jadi dalamnya pasti ada pair seperti ini. Kita dipencet. Nah, pairnya itu dia akan kembali lagi ya. Seperti ini. Nah, untuk motornya kalian bisa lihat di sini. Ini ada karet. Karet ini fungsinya agar si angin yang masuknya itu benar-benar lewat sini. Jadi tidak menyebar ke pinggir. Dan yang terhisap itu bukan yang di bagian luar sini. Jadi yang bagian sini ya. Nah, dia ngambil udara dari luar. Jadi itu yang mengakibatkan daya hisapnya dia sangat tinggi. Kalau misalkan ada kebocoran, mungkin daya hisapnya dia akan berkurang ya. Atau pas kita bongkar lupa pasang karet ini, mungkin nanti hasilnya si vakum tidak akan menghisap. Nah, untuk motornya juga dia dilindungin sama filter juga. Nah, kalian juga perlu untuk membersihkan filter-filter ini. Kalian bisa copot konektornya dulu. Nah, seperti ini. Nah, filter ini lama-kelamaan kalau misalkan sering digunakan, itu bakal berdebu juga pasti. Dikarenakan udara masuk sini, dia akan keluar sini. Jadi sebagai pendingin motor dan juga untuk bagian filter ini, dia agar debu juga tidak gampang keluar lewat filter yang di belakang. Jadi tidak menutup kemungkinan debu pasti ada aja masuk ke dalam motor, bagian motor. Nah, ini di sini bisa kelihatan ya. Ini ada carbon brush. Nah, kalau misalkan vacuum cleaner punya kalian mati atau mungkin kadang nyala kadang mati seperti itu, kita bisa cek carbon brushnya dia sudah habis atau masih penuh. Kalau masih bagus, biasanya kondisinya nggak akan mati ya, kecuali mati karena penyebab lain. Nah, kematian pada mesin itu biasanya pertama dari kabel power di sini. Kalian bisa cek konektor yang di sini atau bagian kabel menggunakan multitester.
apakah kabel itu ada yang putus atau tidak. Lalu dari kabel ke switch. Nah, switch juga berpengaruh ya. Kalau misalkan mesinnya mati, switch juga berpengaruh karena dia sebagai konektor atau penghubung pemutus arus ya. Jadi kalau misalkan lama-kelamaan kena debu, switch atau saklar juga dia akan bisa mati. Kalian bisa cek, kalian bongkar atau kalian beli di toko elektronik switch yang seperti ini atau yang serupa. Yang penting dia tombolnya seperti ini, dia pas ditekan sekali dia terhubung, ditekan sekali lagi dia akan mati. Nah, tombolnya seperti itu. Lalu kalau mesin mati juga kalian bisa cek bagian stator atau motor bagian luar. Biasanya ada dua, satu yang masuk ke carbon brush dan satu yang connect ke kabel. Jadi ada 4 pin di sini. Kalian bisa cek apa dia terhubung atau tidak. Nah, kalau misalkan salah satu mati, ada kemungkinan kabel dari konektor atau ada kabel dari gulungan sini dia ada yang putus. Kalian bisa cek, kalau misalkan terlihat kalian bisa sambungkan lagi dengan menyolder atau mungkin harus ganti stator atau gulungan. Oke, mungkin di situ ya untuk perawatan. Terus juga ada bearing di bagian belakang sini. Kalian bisa cek kalau misalkan suaranya sudah bising atau getar mesinnya. Itu bisa juga bearing yang di dalam sini ada yang rusak atau sudah kering ya. Mungkin di situ aja, dan juga kipas di bagian dalam sini bisa juga tersumbat oleh kotoran. Nah, jadi kipas ini kalau misalkan tersumbat suaranya akan mendengung. Tanda-tandanya di situ. Kalian bisa mungkin kalau buka ini mungkin rada susah ya. Jadi dia sudah semi paten ya, kalian bisa bongkar juga dengan paksa bongkar atau juga bisa juga ganti sekalian dengan gulungan. Biasanya kalau misalkan vacuum cleaner ini dia dijual segelondong seperti ini ya untuk spare partnya, dan itu juga mungkin harganya bisa hampir sama dengan baru. Kalian bisa pertimbangkan untuk membeli baru atau mengganti spare partnya aja. Oke, mungkin di situ aja untuk bongkar-bongkarnya. Nah, semoga bisa menjadi panduan. Nah, kali ini kita akan kembali pasang mesinnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan mengenai produk ini ataupun produk Molar lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika Anda suka dengan video kami, silahkan komen dan subscribe YouTube channel Molar Official untuk selalu mendapatkan info terupdate dari channel kami. Sampai jumpa di video Molar berikutnya ya.